Inna anzalna, surat Al-Qadar, sesungguhnya kami menurunkan hu-nya Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar, turun blok semua. Jadi di malam Lailatul Qadar itu malam keberapa? 27, bukan 17. Tapi untuk memperingati nuzul Quran, karena nuzul Quran ini, Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kalbu Sayyidina Muhammad SAW, lalu diturunkan ke kalbu para sahabat. Para sahabat berperang pada 17 Ramadan, perang Badar. Karena ahli Quran, mereka berjuang pada hari Badar. Ulama kita merayakan hari Quran itu, perjuangan ahli Quran pada malam 17 Ramadan. Jadi sebenarnya 17 Ramadan nuzulnya bukan nuzul dari atas, tapi itu pejuang-pejuang Quran sedang berjuang. Baik. Al-Ghaus ada namanya Al-Qutub. Al-Qutub itu jumlahnya sejumlah dengan jumlah para nabi dan rasul. Rasul berapa? 313. Jumlah nabi. Maka sekarang jumlah kekasih Allah berpangkat kutub 313. Selebihnya 124.000 mereka pewaris para nabi. Dan jangan khawatir, kita sedih jika kiai ulama wafat, tapi tidak usah khawatir, Allah akan ganti. Cuma kadang gantinya bukan dari muridnya, kadang gantinya dari yang sebelahnya, kadang gantinya dari tempat yang lain, jauh nun di sana. Nah, imam ini disebut Imam Abu Madian. Dia hidup di abad ke-6 tahun 500-an, wafatnya tahun 590-an. Sekarang tahun 14. Tuh kan, masjid baru nih. harus mengulang terus bahwa kita ada tahun sendiri. 1444. Imam ini wafat tahun 590-an. Ini diperdebatkan 590 berapa? Saya pakai aja 590. Berarti sudah berapa tahun? Coba genapkan jadi 600. Kurangi 1444 kurang 600. Berapa tahun yang lalu? Banyak ya? Males ngitung ya. Nah, imam ini nulis juga Al-Hikam. Hikam ini jarang dibaca di pesantren, tapi yang baca biasanya ulama-ulama yang mereka punya konsumsi sendiri. Untuk masjid baru, kita beri hadiah baru, membuka kitab Al-Hikam Abu Madian. Nanti selama berapa hari, 2 hari ini, insya Allah saya akan buka kitab ini dimanapun. Insya nanti siang ada lagi, kita buka lagi kitab itu, insya Allah. Yang saya hormati para ulama, majelis ulama, pengurus masjid, takmir, semua yang berkhidmat untuk masjid, yang bersih-bersih masjid. Ini kalau nggak ada yang bersihin, nyaman nggak duduknya? Maka kalau ada yang bersih-bersihin ini marah-marah, jangan ikut marah. Jangan ngomong, kamu nggak tahu siapa saya. Gimana jawabnya, Cum? Kamu dan Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi kalau ketemu ada orang tim khidmat yang sedang bersih-bersih, keamanan, kita ikut saja mereka. Kenapa? Karena mereka tahu cara ngurus ini. Kita kurang tahu. Dan maafkan kami, para tamu, jika salah-salah adab kepada sahibul bait. Ya. Untuk membaca kitab ini, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan Imam Abu Madian dan guru-guru kita semua dan pendiri masjid ini, semua yang berwakaf mungkin dari harta yang diberikan ke negara dan negara masuk ke sini, siapapun yang berinisiasi, siapapun yang memakmurkan, kita kirimkan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Mulai tuh. Semua kita cinta Al-Quran. Al-Quran itu secara teks sudah berakhir 114 surat dan sudah tidak turun lagi. Kalau ada orang meyakini bahwa akan ada Quran baru, pastikan itu ajaran menyimpang. Kita tidak seperti itu. Tapi makna Al-Quran berkembang atau tidak? Berkembang nggak? Dulu jangankan di agama sebelum kita, di Islam sendiri meyakini bahwa bumi itu flat. Dan bumi adalah tempat alam semesta berotasi. Jadi kita senternya. Ternyata berkembang, sekarang terbalik. Matahari tempat tata surya berputar. Kita nggak tahu lagi, nanti ada penemuan baru. Maka orang meyakini bumi flat, bumi diam, alam yang berkeliling, atau yang sebaliknya, itu tidak berkaitan dengan agama. Itu berkaitan dengan pemahaman terhadap teks. Nah, ini beberapa tahun yang lalu banyak yang bertengkar di bab ini. Nah, Al-Quran sudah selesai, tapi pemahaman Al-Quran Allah selalu turunkan. Oleh karenanya, orang dahulu baca ayat tidak terfahamkan akan muncul teknologi namanya kamera. Tapi ketika Ibnul Haytham baca ayat tentang afalam yanzuru ila sama, apakah mereka tidak memperhatikan langit? Dan kalimat ain, mata, semuanya diteliti, jadilah kemudian awal daripada lensa. Maka kalau tanpa Ibnul Haytham kita nggak punya lensa kamera hari ini, nggak punya kacamata hari ini. Di zaman ini sudah lain lagi. Oleh karenanya pemahaman terhadap Al-Quran berkembang, Al-Qurannya tidak boleh berkembang. Al-Qurannya titik, qul a'udzu binnas, ujungnya minal jinnati wan nas, selesai. Ya. Nah, apa kata Imam Abu Madyam? Al-Quran nazal wa tatanazzal. Jadi ada dua. Al-Quran itu turunnya ada dua jenis. Yang pertama turun kalimahnya, surahnya, ayatnya, itu namanya nazal. Nazala atau nazzala atau anzala, artinya sama. Cuma dibedakan, anzala turun brek ke langit pertama, kalau nazzala turun bertahap. Inna anzalna, surat Al-Qadar, sesungguhnya kami menurunkan ruhnya Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar, turun blek semua. Jadi di malam Lailatul Qadar itu malam keberapa? 27, bukan 17. Tapi untuk memperingati nuzul Quran, karena nuzul Quran ini, Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kalbu Sayyidina Muhammad SAW, lalu diturunkan ke kalbu para sahabat. Para sahabat berperang pada 17 Ramadan, perang Badar. Karena ahli Quran, mereka berjuang pada hari Badar. Ulama kita merayakan hari Quran itu, perjuangan ahli Quran pada malam 17 Ramadan. Jadi sebenarnya 17 Ramadan nuzulnya bukan nuzul dari atas, tapi itu pejuang-pejuang Quran sedang berjuang. Silakan cari hadisnya. Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan Quran turun malam 17. Silakan, kita boleh taruhan. Ya, ini taruhan beneran loh, Pak ya. Boleh ambil nih tablet saya. Di sini banyak kitab, ada ribuan kitab. Tapi antum bisa baca nggak? Tidak saya temukan. Yang ada wa unzilal furqan, diturunkan al-furqan yaitu Al-Quran pada hari ke-24 atau malam 25. Tetapi malam yang biasanya Lailatul Qadar 27. Maka kita gabung Lailatul Qadar malam ganjil, turunnya Al-Quran malam ganjil setelah
Wallahu a'lam bis shawab.